Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 3 Mei 2024. Terima kasih, puji Tuhan kita bisa berada sampai saat ini dan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Dan kita meyakini hari ini menjadi hari berkat bagi kita. Dan sebelum kita menjalani satu hari ini, Amanginang, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, agar senantiasa hidup kita diberkati dan kita diberikan kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi sukacita bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 2, dikatakan demikian. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian firman Tuhan. Tetaplah engkau kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pengalaman hidup kita, untuk sesuatu yang berharga pasti akan disimpan di tempat yang khusus dan diletakkan di tempat yang tertentu agar akan tetap aman. Misalnya, kita memiliki cincin nikah mahal karena ada unsur mutiara atau berliannya. Tentu kita tidak akan meletakkannya dengan sembarangan, dan kita akan menyimpan di tempat yang khusus, kecuali jika cincin itu dipakai. Selain cincin berharga itu, agar tidak mudah untuk dicuri orang, pasti cincin itu memiliki harga dan nilai cerita sejarah yang tidak mudah dilupakan. Demikian juga sikap kita terhadap surat-surat berharga, seperti ijazah-ijazah, akte-akte, dan lain sebagainya. Itu pun pasti kita simpan atau letakkan di tempat yang khusus dan terjamin. Seperti itulah sikap kita untuk hal-hal jasmani atau duniawi. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang rohani? Apa yang khusus atau yang berharga yang kita miliki yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Atau apakah kita menganggap bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah hal yang lumrah dan biasa-biasa? Iman misalnya, jangan pernah kita katakan bahwa iman itu adalah usaha kita sehingga kita punya iman dan mengira iman itu adalah pilihan kita karena ada banyak iman atau agama di dunia ini. Tidak, karena jika kita mengira bahwa iman itu pilihan, bisa saja kita salah pilih atau kita jenuh dengan pilihan kita. Jemaat yang baik, hari ini firman-Nya mengingatkan kita akan satu dari sekian banyak yang berharga yang telah kita miliki yang diberikan Tuhan. Apa itu? Kekudusan. Masih ingatkah kita kalimat yang sering kita ucapkan saat beribadah minggu dalam pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga? Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, dan seterusnya. Ada kalimat yang mengatakan persekutuan orang kudus. Siapa mereka dalam persekutuan orang kudus itu? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Allah yang Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kita di dalamnya, mereka yang kudus. Kekudusan yang kita miliki bukanlah karena usaha dan hasil kerja keras kita. Kekudusan itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang sungguh baik kepada kita. Keberadaan kita yang lemah, berdosa, dan rentan jatuh ke dalam dosa membuat kita tidak berdaya untuk hidup kudus. Namun karena kasih sayangnya kita dilayakkan menjadi orang-orang yang kudus karena sudah dikuduskan. Melalui Musa Tuhan berkata, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan sangat berharap kepada umatnya
agar mereka menjaga kekudusan yang telah Tuhan tetapkan. Hal ini adalah karena Allah sendiri adalah Allah yang kudus, sehingga umatnya juga haruslah menjaga kekudusannya. Kekudusan yang dimaksud ialah tidak berlaku cemar dan senantiasa hidup dalam perintah serta ketetapan Tuhan. Dan sebagai umat yang kudus, Tuhan ingin agar Israel tidak seperti bangsa-bangsa lain yang menajiskan diri dengan berbagai penyembahan berhala serta perbuatan dosa. Tuhan sangat menentang akan penyembahan berhala, karena hal ini adalah hal yang sangat menjijikkan bagi Allah. Kekudusan berarti mengasihi Allah dan sesama, dengan menjalankan segala ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. So, tetaplah engkau kudus dalam ucapan, tindakan, dan pikiranmu, agar semuanya yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu yang Bapa yang baik, untuk semua kebaikan dan kasih sayangmu. Engkau melayakkanku menjadi kudus, agar aku mampu menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Ya Tuhan, sertailah aku selalu untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.